Oh ya, halo semua. Di video ini aku membahas mengenai beberapa topik ya. Pertama web hosting, kedua nanti web server, dan terakhir adalah web service. Nah, untuk yang pertama ini aku membahas mengenai web hosting gitu. Nah, jadi apa itu sih sebenarnya web hosting itu? Hosting pada dasarnya menjalankan aplikasi di dalam suatu server. Nah, ini sebenarnya relate dengan web hosting gitu. Karena tinggal ganti aja definisinya bahwa web hosting adalah kita menjalankan aplikasi web di dalam suatu server gitu. Kurang lebih seperti itu, simple banget. Dan dalam hosting ini ada beberapa jenis web hosting itu yang umumnya orang pakai. Pertama ada free hosting, kemudian nanti ada virtual or shared hosting, dedicated hosting, dan co-location hosting. Free hosting seperti yang kita lihat ada beberapa mungkin pelayanan hosting yang gratis, misal kayak Heroku dan masih banyak lainnya. Sebenarnya aku yang nggak hafal juga sih apa aja gitu. Kemudian virtual or share hosting itu hosting yang umumnya orang pakai. Ini berbayar tapi masih bisa untuk handle layanan-layanan yang nggak perlu spek yang gede atau traffic yang besar gitu. Tinggal milih aja, kalau virtual kita punya resource virtual secara penuh kita pakai sendiri, atau ketika kita pakai share hosting itu artinya satu resource dibagi ke beberapa orang gitu resource-nya. Dari keunggulannya sendiri udah kelihatan. Tapi dari segi harga emang share hosting lebih masuk akal ketimbang virtual hosting. Kalau misal nggak terlalu butuh resource secara penuh gitu. Kemudian ada dedicated hosting. Dedicated hosting itu ibaratnya kita butuh resource yang besar. Jadi kita bisa misalnya kayak ambil resource yang lebih gede lagi gitu, dan nggak bisa di-handle oleh virtual atau share hosting. Misalkan kita bikin aplikasi yang trafficnya gede banget atau butuh spek yang gede gitu, ya itu bisa pakai dedicated hosting. Dan yang terakhir co-location hosting itu ibarat gini, misal ada suatu perusahaan jadi dia yang nyediain servernya sendiri, dia yang nentuin spesifikasinya kayak gimana, physicalnya kayak gimana, apa aja yang dibutuhin, dan si penyedia layanan hosting ini yang menyediakan fisik-fisiknya, hardware dari hostingnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke web server gitu ya. Sebenarnya apa itu sih web server itu ya? Web server itu dasarnya itu perangkat yang menyediakan web hosting gitu. Kalau web hosting kita jalani aplikasi di dalam server, kalau server itu perangkat yang menyediakan web hosting gitu. Nah, aku ini ngambil definisi dari Wikipedia. Jadi web server itu merupakan serangkaian perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang menerima request melalui protokol komunikasi HTTP atau HTTPS. Ini kurang lebih definisinya kayak gini dari web server gitu. Dan cara kerja dari web server itu sebenarnya sederhana banget itu ya. Di sini contoh ada klien yang akses suatu URL tertentu, misalkan localhost lah ya. Kita akses laptop kita sendiri, dan nanti laptop kita, katakanlah kita punya aplikasi di laptop kita gitu maksudnya. Dari aplikasi itu kita akses localhost port berapa gitu. Nah, nanti kita request di situ web server di laptop kita, misalkan pakai Apache ya gitu. Nah, web servernya itu nanti terima request, kemudian nanti ngasih responsnya gitu. Nah, responnya itu nantinya ditampilin lagi di browser kita. Nah, kemudian dalam kita akses itu sebenarnya ada beberapa komponen ya dalam mengakses suatu URL atau web address gitu. Pertama ada protokolnya, ada HTTP atau mungkin kalau secure ya HTTPS. Ini protokol komunikasi HTTP. Walaupun sebenarnya protokol komunikasi ada banyak jenisnya, tapi untuk akses service ini kita makanya protokol HTTP. Kemudian ada hostname-nya di sini, localhost, atau mungkin nanti bisa kita pakai domain name-nya apa, atau mungkin pakai IP dan sebagainya gitu. Bisa banyak kita pakai. Kemudian spesifik portnya berapa. Kalau misalkan portnya nggak kita tulis ya by default kita ngakses port 80 gitu. Tapi kalau kita tulis seperti ini berarti nanti kita ngakses host dengan port sekian gitu. Kemudian yang terakhir ada path-nya atau root-nya gitu. Nah, itu kurang lebih kayak gini dari penjelasan mengenai gimana cara kita melakukan request gitu. Kemudian untuk HTTP request sendiri ada beberapa bagian ya. Pertama ada metodenya apa? Di sini ada get. Kemudian sebagai contoh ya ini ya. Di sini ada path-nya hello dan versi
HTTP-nya itu ada 1.1 gitu. Jadi ngelakuin ini ya, HTTP request, kita ngakses linknya pakai metode apa, kemudian nanti kita ngakses root-nya apa dan versinya berapa. Kemudian ketika kita udah ngirim request ke web server, nanti web server proses request tersebut dan ngembaliin responnya ke browser kita gitu. Nah, bentuk respon yang dikembaliin itu pertama ada versinya di sini 1.1 contohnya. Kemudian status code-nya 200 contohnya di sini. 200 artinya oke, nggak ada masalah gitu ya. Walaupun nanti status code tuh banyak banget, bisa cek di Wikipedia, nanti ada 200, 300, 400, 500 juga ada gitu. Dan punya maknanya sendiri-sendiri gitu. Di sini contohnya 200 artinya berhasil, dan dia servernya juga ngembaliin response body-nya apa. Di sini contoh nge-return string hello world. Walaupun jenisnya nanti banyak ya, bisa kita ngirim data, bisa ngirim teks, ngirim apapun lah gitu istilahnya. Nah, kemudian dalam HTTP request itu ada banyak jenisnya gitu. Di sini ada get, ada post, ada put, dan delete. Dan bedakan ya antara get dan post di HTTP request dengan get dan post ketika kita bikin input di HTML gitu. Ketika bikin file for end, misal kita bikin form input, misalnya kita nulis metode get dan post itu. Nah, itu beda maksud dengan get dan post dalam HTTP request method gitu. Jadi tolong diperhatikan itu ya. Ini konsepnya berbeda soalnya. Nah, get di sini gunanya buat dapetin data sebenarnya. Kemudian untuk post ini artinya kita pengen ngirim data. Atau gampangnya ya nyimpen data lah gitu lewat server gitu. Kemudian di sini ada put itu artinya kita ngupdate data gitu. Dan terakhir ada delete untuk hapus data. Jadi HTTP request-nya. Jadi artinya di sini kalau misalnya aku pakai path-nya hello ya, ketika get ya berarti aku dapetin data dari hello. Kalau misal put, aku pengen update data path-nya hello gitu. Atau misal nambah ya, aku mau nambah data ke path hello gitu, lewat path hello gitu. Dan HTTP request tuh nggak cuman 4 ini. Memang umumnya yang sering dipakai untuk develop aplikasi 4 ini ya, untuk bikin API gitu. Tapi aslinya ada beberapa request lagi gitu, contohnya head, connect options, trace, dan patch. Dan ini punya fungsinya masing-masing gitu, yang nggak aku jelasin di video ini. Oke, kita sebelumnya udah bahas ya tentang web hosting, web server, dan sekarang kita membahas tentang web service atau application programming interface. Umumnya orang mengenalnya sebagai API gitu. Kalau kita udah kenal API, kita dengar API kayak udah paham ya itu merujuk kemana gitu. Nah, pertama yang perlu kita ketahui bahwa API itu merupakan sekumpulan protokol komunikasi yang digunakan oleh berbagai program untuk berkomunikasi satu sama lain. API ini bukan berarti semua API itu bentuknya service dalam web itu ya. Bukan, API itu ibarat kayak kita punya aplikasi yang emang dia untuk komunikasi keluar gitu. Di aplikasinya itu ada ada interface-nya buat kita ngirim-ngirimin data gitu. Jadi nggak harus dalam bentuk web service gitu. Nggak harus dalam bentuk web kemudian aku mau ngambil API terus aku harus akses link ini. Enggak. API bisa apapun, bisa aplikasi desktop bisa punya API, aplikasi mobile bisa punya API dan lain sebagainya gitu. Jadi sebelumnya kita bedakan dulu bahwa web service atau web API dengan API doang itu kan hal yang sama gitu. API memang secara lebih luas gitu definisinya. Nah, kemudian web API sendiri itu merupakan API yang digunakan di dalam web dan dapat diakses dengan mudah melalui protokol HTTP. Jadi ada ketahuan ya, kalau ada webnya di depannya artinya dia aplikasi web yang bisa diakses lewat HTTP gitu, protokol HTTP. Mungkin itu aja sih tentang teori singkatnya ya. Sebenarnya untuk introduction aja, kurasa teman-teman juga udah paham sih tentang hal-hal tersebut itu. Ini cuma ngasih gambaran aja tentang web hosting, web server, dan web service. Kita akan lakukan simulasi, dan simulasi ini simple banget sebenarnya. Kita pengen ngendaliin lampu ya, lampu dengan end device. Misal pakai HP kita atau laptop kita gitu. Tapi karena lampunya kita cuma lampu biasa, artinya ya bukan kayak lampu yang sekarang-sekarang ya bisa dikontrol secara langsung. Jadi kita bikin secara manual lampu ini biar bisa dikendaliin lewat HP.
Nah, kita di sini memanfaatkan microcontroller untuk ngendaliin lampu dan terhubung dengan HP kita. Dan juga kita akan memanfaatkan API untuk nyimpen data-data log dari lampunya ini. Misal kapan kita nyalain, kapan kita matiin, dan sebagainya. Di video ini, pembuatan web servernya kita menggunakan microcontroller. Di sini aku pakai Wemos. Bisa pakai apapun yang selama bisa connect ke internet. Bisa juga nanti pakai SP8266 atau mungkin nanti pakai NodeMCU dan sebagainya gitu. Yang penting bisa connect ke internet. Dan kemudian dalam pembuatan API aku pakai 2 route ini ya. Ada sebenarnya routingnya satu doang sih, history, tapi ada 2 metode, get dan post. Get history untuk dapetin data-data history dari lampunya, kapan nyalain, kapan matiinnya, dan post history untuk nyimpen data lampunya ke dalam server gitu, ke dalam database. Nah, kemudian dalam pembuatan API aku pakai 3 teknologi, namanya Node.js untuk bikin API-nya. Kemudian nantinya karena API-nya aku pengen akses secara online, jadi dia API-nya aku hosting di Heroku. Jadi dia cloud provider yang bisa kita hosting gratis di sana. Dan terakhir aku untuk nyimpen datanya pakai database PostgreSQL. Oke, jadi kurang lebih seperti itu deskripsi singkatnya. Untuk video selanjutnya nanti kita bikin secara langsung API dulu, terus nanti web servernya, dan terakhir kita simulasiin tentang kendaliin lampunya. Oke, terima kasih dan nonton.